Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan ditemani oleh Bu Gina. Nah, di sini Bu Gina akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari perkembangbiakan pada hewan, anak-anak ibu semua diharapkan mampu membedakan bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan perkembangbiakan pada hewan. Anak-anak ibu semua, tolong didengarkan ya. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua cara perkembangbiakan. Kira-kira anak-anak ibu semua sudah ada yang tahu bagaimana cara perkembangbiakan dari hewan tersebut? Nah, cara perkembangbiakan yang pertama yaitu vegetatif. Dan perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Di mana pada perkembangbiakan vegetatif ini, itu melibatkan dua induk sekaligus, yaitu induk jantan dan induk betina. Sedangkan pada perkembangbiakan generatif ini, itu hanya melibatkan satu induk saja. Sekarang, ibu akan menjelaskan cara perkembangbiakan generatif. Nah, anak-anak ibu semua, perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi tiga cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Yang pertama yaitu ovipar. Nah, anak-anak, perkembangbiakan ovipar itu merupakan perkembangbiakan di mana embrio dari hewan ovipar tersebut tumbuh dan berkembang di dalam telur yang terbungkus oleh cangkang. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu ayam, ikan, katak, cecak, dan burung. Nah, salah satu contohnya yaitu ayam, di mana embrio dari hewan ayam itu masih terbungkus di dalam cangkang ayam tersebut. Dan cangkang tersebut akan dierami oleh induk ayam selama kurang lebih 21 hari. Setelah induk ayam mengerami cangkang tersebut, dan cangkang tersebut akan menetas menjadi bayi ayam. Yang kedua yaitu vivipar. Nah, perkembangbiakan vivipar ini merupakan perkembangbiakan di mana embrio dari hewan vivipar tersebut tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina sampai cabang bayi hewan tersebut siap untuk dilahirkan. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah gajah, sapi, monyet, kucing, dan kuda. Pada perkembangbiakan vivipar ini, hewan akan melewati perkembangan dan pertumbuhan di dalam rahim induknya. Setelah melalui beberapa tahap perkembangan, maka hewan tersebut siap untuk dilahirkan. Yang ketiga yaitu ovipar atau bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan ovipar ini merupakan perkembangbiakan yang mengalami pembuahan di dalam tubuh induk betina. Proses pembuahan ini akan membentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi embrio di dalam telur.
Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu hiu macan, kadal, kuda laut, ular buah. Nah, sampai di sini anak-anak ibu semua sudah paham kan bagaimana cara perkembangbiakan hewan secara generatif? Setelah anak-anak ibu semua paham, ibu akan melanjutkan cara perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, anak-anak ibu, pada perkembangbiakan vegetatif ini, itu hanya melibatkan satu induk saja. Yang kedua, menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Dan yang ketiga, dialami oleh hewan tingkat rendah atau hewan yang belum memiliki tulang belakang. Adapun cara perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu fragmentasi dan tunas. Nah, fragmentasi itu merupakan perkembangbiakan hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, kemudian potongan tubuhnya menjadi individu baru. Contohnya seperti binatang laut, cacing pita, dan planaria. Selanjutnya yaitu tunas. Nah, tunas itu akan tumbuh dan berkembang dari tubuh induknya, kemudian akan melepaskan diri dan menjadi individu baru. Contoh hewan yang bertunas yaitu ubur-ubur dan hydra. Nah, sampai di sini anak-anak ibu semua sudah paham bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan? Nah, setelah anak-anak ibu semua sudah paham, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara generatif. Pada perkembangbiakan vegetatif itu terdapat dua cara, yaitu dengan cara fragmentasi dan bertunas, dan pada perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi tiga cara, yaitu secara ovipar, vipipar, dan ovovivipar. Cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.